Sudah hampir setahun sejak 22 November 2022, momen pertama kali keluarga Glazer mengumumkan penjualan saham mereka di Manchester United. Lalu pada tanggal 14 Oktober 2023, muncul kabar bahwa Sir Jim Ratcliffe berhasil mengalahkan Sheikh Yassim bin Ahmed Al Thani dalam perlombaan sengit ini, meski hanya membeli saham minoritas di klub yang dikuasai oleh keluarga Glazer tersebut. Berikut ini segala yang perlu Anda ketahui tentang tawaran pembelian Ratcliffe dan bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi cengkraman keluarga Glazer di Manchester United. Apakah impian fans United untuk mendepak keluarga Glazer akan terwujud? Mari kita simak penjelasannya. Apa sih yang ditawarkan Sir Jim Ratcliffe ke Manchester United? Pada saat batas waktu revisi penawaran pada bulan April 2023, Sir Jim Ratcliffe menawarkan untuk membeli 51% saham klub, sehingga meninggalkan Jules dan Avram Glazer sebagai pemegang saham minoritas. Namun ada kekhawatiran bahwa struktur penawaran Ratcliffe dengan hanya membeli saham dari Glazers akan menurunkan nilai saham yang dimiliki oleh pemegang saham klub yang tersisa, dan ini bisa berdampak pada tuntutan hukum. Oleh karena itu, dalam upaya mencari jalan masuk ke klub masa kecilnya, Ratcliffe menciptakan gagasan untuk mengamankan saham minoritas di United. Pemilik perusahaan petrokimia Ineos itu datang dengan penawaran revisi sebesar 25% saham klub dengan harga penawaran yang sangat tinggi, yaitu 1,3 miliar pound sterling, namun dengan opsi untuk membeli lebih banyak saham di masa depan. Penawaran premium Ratcliffe yang memberikan estimasi nilai MU lebih dari 5 miliar pound sterling diduga disertai dengan ketentuan bahwa dia akan bertanggung jawab atas semua keputusan olahraga. Misalnya, memiliki kekuasaan penuh untuk memilih direktur sepak bola, pelatih tim utama, dan bahkan mungkin pemain yang akan dibeli. Alasan kenapa Sheikh Yassim mundur dari transaksi. Sehari sebelum Ratcliffe disambut di luar Old Trafford oleh CEO Manchester United Richard Arnold pada Maret 2023, sebuah delegasi yang mewakili 9to Foundation milik Sheikh Yassim diantar ke Theatre of Dream. Setelah pesaing dari Amerika gagal mengajukan tawaran pada batas waktu pertama pada musim semi 2023, tawaran pembelian tunai Yassim untuk 100% saham MU sempat mengukuhkan statusnya sebagai pesaing serius Sir Jim Ratcliffe. Namun setelah berbulan-bulan negosiasi, tiba-tiba 9to Foundation mundur dari perlombaan ini setelah menolak untuk menaikkan penawaran terbarunya. Penawaran terakhir Sheikh Yassim dilaporkan mencapai 5 miliar pound sterling dan disertai dengan janji untuk membersihkan utang klub sebesar 725 juta pound sterling yang terakumulasi selama ini oleh Glazers, dan tambahan 1,4 miliar pound sterling untuk membangun stadion baru dan pusat latihan baru. Keluarga Glazers membandrol Manchester United dengan angka yang mencengangkan, yaitu 10 miliar pound sterling, jauh melampaui penilaian sebesar 2,6 miliar pound sterling berdasarkan posisi klub di pasar saham. Meskipun seharusnya memiliki kekayaan yang berlimpah, namun rupanya Sheikh Yassim tidak bersedia merogoh kantongnya lebih dalam lagi. Apa makna saham minoritas Sir Jim Ratcliffe bagi keluarga Glazer? Pernyataan asli dalam pengumuman penjualan Manchester United pada November 2022 lalu memang harus dibaca lebih cermat. Di situ tertulis, proses untuk mengeksplorasi alternatif-alternatif strategis, melibatkan investasi baru ke dalam klub, penjualan, atau transaksi lain yang melibatkan perusahaan. Jadi meskipun fans Manchester United sangat-sangat menginginkan kepergian keluarga Glazer, tetapi ternyata keluarga Glazer tidak pernah benar-benar berkomitmen untuk pergi begitu saja, apalagi melepas penuhnya kepemilikan mereka di MU. Dengan hanya membeli 25% saham klub, termasuk saham dari keluarga Glazer dan investor lainnya untuk menghindari masalah hukum, Sir Jim Ratcliffe tidak akan membuat keluarga Glazer terdepak dari Manchester United. Masih harus dilihat apakah Glazers akan melepaskan kendali kepada Ratcliffe untuk keputusan di bidang olahraga di Old Trafford, karena Glazer tetap ingin menjadi bagian penting dari semua keputusan yang dibuat oleh klub. Setelah meraup sekitar 165 juta pound sterling dalam pembagian dividen sejak pembelian mereka pada tahun 2005, yang artinya itu lebih dari 9 juta pound sterling per tahun, ngapain juga keluarga Glazer menyerahkan sumber uang mereka begitu saja? Kini keputusan untuk menerima usulan Ratcliffe akan diambil setelah pemungutan suara dari Dewan Klub. 6 saudara Glazer mengisi setengah dari 12 kursi.
tetapi memiliki 96% hak suara. Jika mereka ingin kesepakatan ini terwujud, maka itu pasti akan terjadi. Apakah bisa jadi berkah untuk Tottenham Hotspur? Sekarang dengan Sheikh Yassin telah diumumkan mundur dari rencana untuk membeli Manchester United, dia dikabarkan bersiap untuk merencanakan takeover klub Premier League lainnya, yaitu Tottenham Hotspur. Mark Ogden, seorang jurnalis ESPN, mengatakan bahwa jika kesepakatan dengan The Red Devils gagal, Sheikh Yassin dan kelompoknya mungkin akan mengalihkan perhatian mereka ke klub London Utara itu. Dalam situasi seperti ini, Tottenham Hotspur harus bersiap untuk menerima pendekatan yang berpotensi monumental. Sementara di sisi lain, ini akan menjadi kabar yang sangat mengecewakan bagi fans Manchester United. Ogden menyoroti peran penting Qatar dalam kepemilikan di PSG, dan fakta bahwa Liga Prancis tidak cukup besar untuk memenuhi ambisi Qatar yang menginginkan hadir di kompetisi paling elit sedunia, apalagi kalau bukan di Premier League. Ketika Qatar kembali ke Premier League, mereka mungkin akan mempertimbangkan Tottenham sebagai target mereka. Jika Abu Dhabi memiliki Manchester City dan Arab Saudi memiliki Newcastle United, maka Qatar ingin Tottenham Hotspur, 3 klub besar yang bisa menjadi milik orang-orang Timur Tengah. Ogden juga mengingatkan bahwa ini akan menjadi ancaman serius bagi klub-klub tradisional seperti Manchester United, Liverpool, Chelsea, dan Arsenal. Saat ini, Tottenham mungkin tidak ingin menjual saham klub mereka. Tetapi masa depan Daniel Levy dan kelompok ENIC yang memiliki saham di Tottenham telah menjadi bahan perdebatan selama beberapa tahun terakhir. Dengan perkembangan yang terus berlanjut seperti saat ini, masa depan klub Premier League mungkin akan lebih banyak dimiliki oleh tokoh-tokoh dari Timur Tengah. Dan persaingan kekuatan uang pun tak akan terhindarkan di antara klub. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.